tugas utamanya filsafat ini sebenarnya. Kalau kamu ingin jadi filosof, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, clarifying konsep, memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing, mengkritisi. Yang ketiga, constructing argument, bikin argumen. Karena di depan teman-teman sudah ada minuman, silahkan diminum. Ya, kalau orang Jawa kan harus dimanggake, jangan-jangan nggak diminum karena nggak dimanggake. Oke. Yang pertama, clarifying konsep. Filsafat itu punya tugas memperjelas konsep. Apa harus diperjelas konsep itu? Karena konsep itu jembatannya orang berpikir. Kamu ngomong, kamu berkata, kamu berpikir, itu semua kan pakai konsep-konsep. Orang sering kacau dan rancu pikirannya ketika konsepnya berbeda. Sama-sama ngomong tentang perempuan, mungkin definisimu tentang perempuan dengan saya tentang perempuan beda. Setiap orang punya konotasi beda-beda. Jangan sampai kamu ngomong yang gak ngerti maksudnya yang kamu ngomong, konsep yang kamu omongkan. Biasanya penyakitnya mahasiswa baru, senangannya pakai istilah-istilah jos. Hari ini kita harus merubah paradigma demi eksistensi kita sebagai agent of change, yang harus melakukan perubahan secara evolutif demi ngomong apa. Ya kan, kamu ngomongnya bertaburan istilah-istilah. Kalau ditanya satu-satu kamu mesti langsung ampun-ampun. Paradigma itu apa? Agent of change, agent itu apa? Change itu apa? Ya kan, eksistensi itu apa? Evolusi itu apa? Kita pakai siji-siji kamu mesti penting. Jangan pakai istilah rumit kalau kamu nggak ingin pening sendiri. Ya kan, clarifying konsep, perjelas dulu konsepnya. Latihan bikin konsep, latihan memperjelas. Karena kamu hidup di dunia yang sudah terberi, kalau bahasanya Heidegger. Dunia yang sudah, kamu itu orang yang terlempar dalam fakta. Kalau bahasa Heidegger, faktisitas. Tiba-tiba aja kamu jadi mahasiswa, iya ya. Terus mahasiswa itu apa? Itu kamu terlempar dalam fakta-fakta. Dan itu bikin kamu tidak kritis. Seolah-olah ya dunia ini ya kayak gini, ini nggak ada masalah. Padahal mungkin banyak sekali masalah. Apalagi yang sifatnya konseptual. Maka kalau ingin jadi filosof, latihan bikin definisi, latihan bikin konsep. Dan bab pertama buku logika itu pasti definisi. Karena memang nyawanya di situ. Jangan sampai kamu ngomong nggak ngerti definisi yang kamu ngomongkan. Nah itu nggak gampang, ada teorinya. Jangan ngawur. Coba latihan. Misalnya definisikanlah yang paling simpel aja. Kursi. Kursi itu apa kalau menurut kamu? Tempat untuk duduk. Apa pasti kursi? Ayo, kursi adalah apa wis yang kamu anggap gampang untuk didefinisikan? Bantal. Bantal adalah apa? Alat tidur. Iyalah, alat antara itu soal alat tidur. Anda penting juga nggak pakai bantal. Bantal adalah sesuatu yang apa? Sandaran kepala. Itu kalau saya mau rewel tetap salah kafe. Emangnya bantal selalu sandarannya kepala? Ya kan, sopir itu nggak pakai kepala, bantal itu buat pantat. Ya kan? Oh, susah.
Tidak selalu buat tidur juga, tidak selalu. Nah, kalau mau rewel, makanya biasanya filosofi itu menjengkelkan. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus jelas, karena memang misinya adalah memperjelas konsep. Ya kalau konsepnya sudah jelas dia tidak akan rewel. Tapi kalau konsepnya tidak jelas pasti dia rewel. Apa demokrasi, apa khilafah, apa itu kamu harus jelas dulu. Kamu jangan tawuran dulu sebelum jelas konsepnya. Kamu kan sering cara berpikirnya kan kategoris, tidak kritis. Kategoris itu, oh itu kan miliknya kelompok sana, mesti keliru. Kalau milikku mesti bagus, mesti ngono. Berarti yang semua yang keluar dari sana kamu anggap jelek sebelum kritis. Harus dikritisi dulu, diperjelas dulu konsepnya. Jangan-jangan yang sana pakai bahasa apa, sini pakai bahasa apa, janjane padha wae. Dan kamu tawuran gara-gara itu. Apalagi kalau kamu di level kedua, kritis. Meskipun di Indonesia istilah kritis itu artinya gawat. Karena memang iya. Sekarang dia kecelakaan dan sedang kritis. Padahal kamu sebagai mahasiswa saya tuntut untuk kritis. Itu kan sadis sekali kan dosennya kalau mahasiswanya disuruh kritis itu. Jadi, kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai proporsinya. Itu kritis. Kritis tidak selalu identik dengan anti, tidak selalu identik dengan mencari kesalahan. Kadang-kadang ada sesuatu itu benar dan baik, tapi tidak pas. Kayak tadi loh, kamu punya teman gendut, terus tiap hari kamu panggil, gendut, sini gendut, aku tolong beliin. Benar yang kamu omongkan, tapi tidak pas. Itu perlu kamu kritisi. Kapan harus ngomong A, kapan harus ngomong B. Ini konteksnya ngomong tentang apa. Kalau kamu jawabnya kayak gitu, sudah di luar konteks. Itu kritis. Karena banyak orang yang sebenarnya cuma beda sudut pandang terus jadi tawuran. Itu yang kamu harus letakkan secara kritis. C ini warnanya dominan putihnya apa dominan hitamnya? Putihnya. Karena kamu lihatnya dari sana. Kalau bagi saya dominan hitamnya, karena saya lihat dari sini. Ya kan? Jadi cuma beda sudut pandang. Kamu lihat dari sana, saya lihat dari sini. Dan sering-sering masalah itu kayak gini dan kita tawuran gara-gara ini. Kamu ngeyel, saya pak lihat dengan mata kepala sendiri, banyak putihnya. Terus aku ngeyel, loh saya juga dengan mata kepalaku sendiri, banyak hitamnya. Jadi yang satu nggak mau disebut bohong, saya juga nggak bohong, saya lihat sendiri, saya juga lihat sendiri. Dan terus kamu tawuran gara-gara itu. Oh banyak masalah yang gara-gara itu terus tawuran, macam-macam. Bisa ide, bisa konsep, bisa fakta, bisa peristiwa yang cuma beda sudut pandang. Maka kamu yang sudah ngerti konsep kritis, kritisi yang kayak gitu-gitu. Jadi waktu kamu debat yang sampai berkeringat, sampai eyel-eyelan itu, coba dicermati lagi. Jangan-jangan kamu sama temenmu nggak beda sebenarnya. Cuma ada keterbatasan sudut pandang aja. Yo, tapi kan kalau dilihat secara hakikat utuhnya kan bener pak ini. Iya, tapi jarang orang bisa melihat realitas full depan, belakang, atas, bawah. Kenapa? Karena caramu berpikir, caramu melihat terbatas. Yang ahli fisika ngertinya ya fisika, filsafat tidak ngerti. Yang ahli biologi ngertinya biologi, sosiologi tidak ngerti. Ada sesuatu yang dari sudut sosiologi dia bagus, tapi dari sudut agama dia jelek. Ada sesuatu yang secara biologis kesehatan dia jelek, tapi secara ekonomis dia bagus. Maka melihatnya jangan cuma satu. Rokok itu mungkin dari sudut pandang sana halal, dari sudut pandang sini haram, dari sudut pandang sini mungkin sunnah, dari sudut pandang sini mungkin wajib, tergantung konteksnya. Iya kan? Mungkin kamu yang sudah terbiasa ngerokok tiap hari. Saya pak, kalau nggak ngerokok nggak iso mikir. Kalau saya nggak bisa mikir, kuliahku nggak selesai-selesai. Kalau kuliahku tidak selesai-selesai, kasihan orang tua. Maka rokok itu wajib dalam rangka birrul walidain. Iya, golek ben bener lah.
Jadi ini harus kayak gitu. Makanya dalam Islam itu kan hukum itu tidak cuma halal haram. Ya orang sekarang aja agak genit. Emangnya hukum itu selalu halal sama haram? Ada makruh, ada mubah, ada sunnah, macam-macam. Mungkin dalam konteks tertentu ini cuma makruh aja, nggak sampai haram. Tapi yang ini sunnah aja, nggak sampai, kan gitu. Cuma kamu sekarang kan bingung, isinya mesti tidak wajib, ya haram. Pacaran wajib apa sunnah, apa makruh, apa mubah, kamu sih pacaran haram, yang ini halal, yang ini haram, yang itu halal. Itu fikih desa kalau masih itu. Fikih itu kategori judgementnya 5. Ada yang cuma mubah aja, suka-suka kamu. Facebook haram, lalu nanti dulu. Emangnya harus sampai haram gitu, ya kan? Jadi konstruksi argumen. Yang terakhir bikin argumen. Bikin argumen itu seorang filosof harus secara kontinu bertanya mengapa. Kan tanya mengapa, hasilnya pasti argumen. Mengapa kamu begini? Mengapa kamu begitu? Mengapa kok kalau orang kota itu cenderung individualis? Mengapa kok orang desa itu lebih mudah diajak gotong royong? Itu mengapa? Itu bikin argumen. Dan itu tugasnya filosof. Saya bilang di awal, filosof itu menyarankan hidup yang tidak asal-asalan. Dan di antara cara hidup untuk tidak asal-asalan adalah tanyakanlah mengapa. Mengapa kok saya harus kuliah? Mengapa kok harus ada uang? Mengapa kok mengapa? Tanya aja mengapa. Itu nanti lahirnya pasti argumen. Jangan takut. Jadi perjelas konsep. Tugasmu kalau memang ingin jadi filosof, clarifying, criticizing, dan constructing. Memperjelas, mengkritisi, dan bikin sesuatu. Yang pertama sifatnya ke dalam, yang kedua sifatnya keluar, yang ketiga sifatnya double, ke dalam dan keluar. Jadi kalau kalian sudah siap untuk mengklarifikasi lagi hidupmu, apa benar saya harus begini, saya harus begitu, kemudian mengkritisi, kemudian dikonstruksi, bikin argumen, kamu adalah seorang filosof. 3 hal inilah yang nanti orang menyebutnya refleksi.